Kamu yang udah bilang semuanya sama Bu Susan ya? Kamu tuh bener-bener gak tahu terima kasih. Aku udah nyelamatin nyawa kamu dan juga teman kamu. Tapi apa balasan buat aku, ha? Denger ya, Alex. Lo yang bikin gue ngelakuin semua itu. Gue mau bantuin lo kalau lo jujur. Tapi lo ngambil keuntungan dari orang yang lagi sengsara. Itu namanya curang. Dan lo udah keterlaluan. Dia ngapain lu, Res? Rick, ini bukan urusan lo. Ini urusan gua sama Rasti. Wait, nggak bisa, Lex. Rasti itu adalah bagian dari kita semua. Jadi kalau lo macam-macam sama dia, lo kasar sama dia, artinya lo juga cari masalah sama kita. Jadi gini Pak Harun, saya mohon sama Bapak dan Ibu Surti untuk bicara lagi sama Ricky. Sekarang sih saya tahu Ricky itu nggak mau pulang ke rumah. Tapi setidaknya dia pulang sebentar aja untuk jenguk Ibu Dewi mertua saya. Karena dia lagi sakit, Pak. Tuh kan, gua bilang juga mertuanya lagi sakit. Ngel aja lu. Ntar gua jelasin dulu. Ya maaf, Mbak. Ya, nanti saya coba ngomong sama Ricky ya. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Iya, Mbak Rianti, nanti Ibu juga di rumah bujukin Ricky ya, biar dia mau pulang lihat Bu Dewi. Terima kasih banyak ya, Bu, Iya. Pak. Jangan sok bijak. Emang gue bijaksana, lu bijaksana. Anak-anak, ayo kalian semua siap-siap. Kita ada undangan mendadak untuk pertandingan persahabatan melawan SMU Pembangunan. Oke, Pak. Yuk, siap-siap. Yuk. Lek, sorry. Kamu nggak bisa ikut. Kenapa, Pak? Kan saya kapten ya, Pak. Alek, sekolah yang kita lawan sekarang adalah SMU Pembangunan, yaitu bekas sekolah kamu. Jadi saya khawatir nanti ada faktor kesetiaan. Bapak ngeraguin kalau saya ini setia sama SMA Terus Bangsa. Udahlah Lex, terima aja. Ya hitung-hitung sama lah, kayak lo ngadepin kita semua gitu. Berarti kalau Alex nggak ikut, Ricky dong Pak kaptennya. Udah. Sekarang semua siap-siap ya. Bapak tunggu di lapangan, oke? Udah dapet semua seragamnya? Ras, aku mau ikutan cheers dong. Flo? Lo yakin? Aku bisa kok. Soalnya di sekolah yang dulu juga aku ikutan cheers. Flo bukannya gue gak ngebolehin lo, tapi Coffee tuh ngeliat lo cheerleaders. Dia pasti bakal marah sama kita semua. Udah, kamu tenang aja. Lex, ambil tuh bola. Wan.
kalian. Ayo, latihan lagi. Ayo. Kenapa sih, Fit? Kamu nggak ngebolehin aku ikutan cheers? Atau apa? Pasti kamu takut aku kenapa-napa kan? Bukan gitu, Flo. Tapi maksud aku, Vito, saya ngizinin Flora untuk ikutan cheerleaders. Ya udah, kamu lebih baik gabung sama tim kamu lagi. Makasih ya, Bu. tapi Bu, Vito, kita bahas ini nanti setelah pertandingan selesai aja ya. Woi, ayo cepet, cepet. Lagi, Pak. Yaudah kamu ke ruang dulu ya. Kamu istirahat dulu. Ayo, ayo. Ayo, Pi. Luas langit di atas, Sedalam cintaku ini, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Biar dunia saksikan cinta kita berdua. 'Cause I miss you, 'cause I need you. nada cinta. Nada, tolong kamu ambilkan es batu untuk kakinya Ricky, ya? Pak, saya nggak apa-apa kok, Pak. Mendingan Bapak kembali lagi aja ke lapangan, Pak. Anak-anak lebih butuh Bapak daripada saya. Kamu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Oke, kamu saya tinggal ya. Iya. Nggak apa-apa, Nat. Tenang aja. Kayak gini sih biasa. Apalagi sekarang aku udah dapet dokter yang paling baik. Ada kamu kan di sini. Aduh. Masih aja bercanda. Iya. Maaf Pak
Erwin, ada orang yang mau ngomong sama Bapak. Oh sudah, sambungkan saja ke saya langsung. Halo Erwin. Pak Faris. Saya mau ketemu sama kamu. Segera. Baik, Pak. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Pak Faris mau ketemu? Faris mau ketemu dengan Erwin. Apa-apaan ini? Mau ngapain mereka ya? Bu Susan, tunggu, ini gawat banget, Bu, gawat, aduh. Ada apa dengan pertandingan basket, Bimo? Bukan, Bu, bukan. Ini Ricky sama Alex makin kacau aja, Bu. Maksud kamu apa, Bimo? Gini Bu, tadi itu si Ricky cedera. Nah, payahnya lagi si Alex malah nggak mau gantiin Ricky cuma gara-gara dia kesinggung sama omongannya Pak Burhan, Bu. Alex, kamu dengarkan saya. Masuk lapangan dan ikutan main. Ayo Alex. Bukannya tadi Bapak itu meragukan kesetiaan saya sama SMA Tunas Bangsa ya? Ya kan? Dan Bapak takut SMA Tunas Bangsa kalah kalau misalnya saya main. Karena takut saya ini pengkhianat lah, apalah. Dan Bapak meragukan saya di SMA Tunas Bangsa. Tadi omongan Bapak gitu kan? Woi, kapan nih tandingnya? Lama banget. Iya dong. Ayo Cemen dong. lo. Aduh. Cemen lo, Lex. Ayo cepetan. Alex, sekarang ibu minta kamu masuk ke lapangan itu. Kamu mau? Kita semua di sini meragukan kesetiaan kamu terhadap sekolah kita? Kalau enggak, sekarang kamu masuk ke lapangan dan buktikan. Kamu pasti pengen nonton kan? Aku belum ngomong, kamu udah tahu. Tahu dong, kan kita sehati. Seperti secangkir kopi pagi hari, tawa canda dan Ya, aku temenin kamu nonton. Makasih ya, Nat. Aku sudah terbiasa dengannya, tak bisa aku tanpa dirinya. Detak jantungku, seluruh hidupku, aku tak bisa tanpa dirinya. Kok udah lepasin? Katanya mau bantuin. Aku tuh bisa tahu kalau kamu cuma pura-pura. Kan tadi aku udah bilang kita tuh sehati. Jadi aku bisa baca pikiran kamu. Oh Tuhan, bantulah aku untuk menggapai dirinya, begitu sempurna bagiku. Hands up, everybody hands up, everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, everybody hands up, everybody hands up, everybody hands up, hey, everybody hands up. Punya makanan tuh bagi-bagi dong.
Terima kasih anak-anak. Ibu bangga sekali sama kalian. Sekali lagi kalian bisa membuktikan, bisa mempertahankan prestasi. Oh ya, satu hal lagi. Ibu mau mengingatkan kalian tentang keadaan Flora sekarang ini. Ayah Flora datang ke ibu. Dia minta kepada ibu untuk Flora dapat mengikuti pelajaran dan sekolah seperti biasanya. Dan beliau juga minta Flora tidak diberlakukan istimewa. Sebisa mungkin dia menjalani hari-harinya senormal mungkin. Dan ibu harap juga kalian tidak perlu mengkhawatirkan Flora. Semangat Flora tinggi. Kalian bantu laluin itu. Beri dia kepercayaan. Sehingga dia bisa kuat menjalani hari-harinya dan menghadapi penyakitnya. Ya? Makasih ya, Bu. Ibu udah ngingetin kita semua. Ya. Martin, kamu ngapain di sini? Ya Mama nggak lihat. Aku sekolah di sini, Ma. Sekolah di sini kamu? Mama lihat kan, aku udah pakai baju sekolah Tunas Bangsa. Ya aku sekolah di sini lah. Aku tahu Mama kepala sekolah di sini, dan aku tahu Mama mau dihormati seperti murid-murid yang tadi menghormati Mama kan. Aku salut sama Mama. Karena Mama sekarang udah banyak perubahan. Dan kalau ada pemilihan Nobel untuk seorang ibu, aku rasa itu pantas buat Mama. Bayangin aja, Mama udah ngebantu siswi Mama yang udah sekarat itu untuk sekolah. Dan Mama udah berusaha menjadi guru yang sayang dan perhatian sama murid-muridnya. Oh iya, Ma. Satu lagi, Ma. Mama udah merubah rumah Mama untuk menjadi tempat penampungan anak haram yang rumahnya kebakar itu kan, Ma? Sebenarnya untuk apa semua itu Mama lakukan? Buat apa Mama menampung mereka semua? Apakah itu buat pancingan? Untuk ngedapatin harta duda kaya raya Pak Faris? Jaga omongan kamu, Martin. Saya nggak pernah ngajarin kamu ngomong kayak gitu. Emang Mama nggak pernah ngajarin aku? Aku udah berubah, Ma. Karena ada orang yang lebih sayang sama aku. Dan lebih perhatian sama aku. Nggak kayak Mama. Mama mau tahu kan? Siapa orang itu? Ibu Nia. Kenapa Mama kaget banget ngeliat aku? Atau Mama nggak suka ngeliat aku di sini? Gimana, Jo? Gila banget, men. Pokoknya semua anak-anak Tunas Bangsa sekarang gak bakal ngeraguin gue lagi. Buat apa Mama menampung mereka semua? Apa jangan-jangan itu cuma pancingan aja, Ma?
untuk mendapatin harta duda Pak Faris. Emang Mama nggak pernah ngajarin aku. Aku udah berubah, Mama. Karena ada orang yang lebih sayang sama aku dan lebih perhatian sama aku. Mama mau tahu kan? Siapa orang itu? Ibu Nia. Astagfirullahaladzim. Aku harus lebih sabar ngadepin Martin. Dia bisa lebih nekat dan gak main-main. Kalau dia benar-benar berhubungan sama Bu Nia. Tenang Jo, untuk sepupu gua apapun akan gua lakuin. Yoi man, thank you. Alex, saya mau bicara sama kamu. Tinggal dulu, Mer. Jangan sampai otaknya Alex diracunin sama nyokap gue. Duduk, Lex. Sekarang Ibu minta kamu jawab pertanyaan Ibu dengan jujur ya. Iya, Bu. Apa benar Martin bantuin kamu dalam bentuk apapun? Mungkin ide untuk kampanye pemilihan ketua OSIS yang baru? Enggak, Bu. Kamu jangan bohong, Lex. Ibu sudah banyak sekali mendapatkan informasi tentang kamu dan Martin. Dengar ya, Lex. Ibu minta sama kamu. Kamu jangan dengerin Martin. Dia itu cuma akan memberikan kamu pengaruh buruk. Tapi yang bantuin saya kampanye itu, Bu, itu Rasti, bukan Martin. Terserah kamu lah, Lex. Kan Ibu udah pernah peringatin sama kamu. Dan pemilihan tinggal 2 hari lagi. Kamu nggak mau kan? Ibu ngambil tindakan tegas buat kamu? Iya, Bu. Saya ngerti. Saya janji sama Bu Susan. Saya permisi dulu ya, Bu. Gimana Jo? Nyokap gue ngomong apa aja sama lo? Lu tunggu sini dulu ya, biar gue cari Rasti. Ras, Pengen lagi sih, Lex? ya jangan marah-marah gitu dong. Aku cuma pengen ngomong sesuatu aja sama kamu. Aku pengen bikin sebuah pesta, ya intinya sih buat keakraban aku sama anak-anak juga. Dan nanti keuntungannya buat pemilihan OSIS juga kan? Gimana? Kamu mau kan bantuin aku? Arti. Nggak jelas banget sih. Ya acaranya jelas banget kok. Nanti aku bikin acaranya keren mungkin. Dan aku juga bikin nanti kostumnya semuanya itu harus semi formal. Pokoknya bakal lebih bagus deh dari yang pernah dibikin Vito dan Ricky. Dan lebih bagus dari prom night yang kemarin juga. Gimana, ha? Mau nggak bantuin aku? Oke, gue usahain. Makasih ya, Rasti. Aku nggak mau datang ke acara kayak gitu. Dan aku harap kamu juga nggak usah datang ya, Rick. Apapun alasannya Alex bikin pesta itu, pasti ujung-ujungnya dia mau kita vote buat dia supaya dia bisa jadi ketua OSIS. Tapi Nat, dengerin dulu dong. Kamu yang dengerin aku, Rick. Kalau kamu datang ke sana, sama aja kamu ngeraguin kekuatan kamu sebagai saingannya dia. Tapi Nat, aku juga dengar kalau Alex ngadain acara ini untuk ngerayain kemenangan basketnya dia tadi. Aku nggak enak dong, kamu ngertiin posisi aku. Kalau aku nggak datang, seolah-olah aku nggak ngedukung dia gitu. Aku nggak ngerti deh. Di mata aku Alex tuh kalah sama kamu. Tapi kenapa sekarang jadi kamu yang kalah sama dia, Rick? Udah lah Nat, kita nggak usah ngebahas masalah ini ya. Aku males kalau kita ribut. Aku harus ke bengkel duluan ya. Aku duluan Nat. Aku harus telepon Cinta nih. Pasti dia udah gantiin kerjaan aku hari ini. Nggak asik. Oke.
Giliran gue ganti nada, gak muncul tuh orang. Percuma aja mau tidur rumah. Aduh, kamu cari-cari, malah diem aja di sini. Layani meja nomor 3 tuh. Rencana ini udah saya pikirin matang-matang, Ceng. Jadi, Jeng Dewi ini udah mau misahin si Riki sama pacarnya itu? Ya tapi yang udah saya pikirin itu, ya itu yang udah paling oke. Demi kesehatan saya, Arga itu jadi nggak enak hati. Pasti dia akan minta Riki itu kembali ke rumah secepatnya. Karena Arga dan Rianti itu taunya umur saya ini kan nggak panjang lagi loh, Jeng. Jeng Dewi. Jeng Dewi itu 30 tahun lagi masih oke kok, masih hebring. Biarin aja, biar si Riki sama si Nada itu gak bisa bersatu lagi. Biar aja, biar mereka tahu rasa. Riki itu hatinya baik banget. Dan dia pasti nganggap semua orang tuh baik dan jujur sama dia. Susahnya Alex tuh jahat. Dan dia gak bakalan pernah bisa sadar kesalahannya kalau dia masih temenan sama Martin. Satu-satunya yang bisa bikin Riki sadar itu cuma Vito. Di mana dia? Seth, yang lain udah pada pulang ya? Kayaknya iya, Nat. Kamu tadi sempat lihat Vito nggak? Terakhir sih gue lihat dia sama Flora. Katanya sih dia mau ke villanya Pak Vito. Ya Tuhan. Yaudah ya. Makasih banyak ya. Aku duluan. Udara di sini sejuk ya? Iya. Jadi kamu mau kan tinggal di sini? Jadi kamu mau ngelamar aku lagi? Iya, kata siapa? Aku tuh cuman mau ngajak papa mama kamu pindah ke sini. Jadi kalau misalnya aku pengen ketemu kamu, itu bisa kapan aja aku mau. Mana sih tuh buku? Perasaan di sini tadi ya. Waduh, ini manusia satu nih keterlaluan bener nih. Hah? Buset, ini dia nih bukunya nih. Keterlaluan lu, Nur. Ya ampun, lihat ini buku ini. Ini buku kesehatan. Saya cari-cari kemana-mana. Mampus. Yang dimaksud papi pasti buku-buku soal leukemia. Aku nggak pengen Flora jadi sedih kalau dia tahu aku selama ini khawatir soal penyakit dia. Bentar ya. Maaf ya Pak, sumpah nggak sengaja. Tadinya saya bisa beres, tapi saya ngantuk. Bukunya saya tindihin deh. Lagian ketiduran di sini. Ini buku ya. Tadinya tebalnya segini nih. Kamu tidurin jadi segede gini. Berapa halaman yang hilang? Hah? Pi. Jangan berisik dong. Flora lagi ada di sini, Pi. Jadi, papi jangan bahas penyakitnya ya. Aku takut dia ngedrop lagi. Pokoknya sebisa mungkin kita bersikap normal kayak biasa. Oke? Jangan berisik, ngomong pelan-pelan. Flora, kapan datang? Kok Om nggak lihat sih datangnya? Baik Om, tadi aku dengar kayaknya lagi ngomongin buku kesehatan ya? Bukan buku kesehatan tadi itu. Om itu tak ini, kan Om kan mau masuk S3.
Jadi Om banyak baca buku sekarang. Wow, bukan hanya buku kesehatan, buku masalah pendidikan, buku masalah pertanian, perdagangan, buku masalah masak-memasak, otomotif. Pokoknya semua buku Om baca. Kan mau masuk S3. Alah, Papi ada-ada aja. Pi, Papi tuh mau ngambil S3 apa mau buka kios majalah sih? Flo, mendingan kita lihat-lihat lagi villa yuk. Binur, tolong bikinin jus ya. Iya, Den. Saya juga bikinin jus alpukat. Bapak, diikat. Diikat alpukat. Diikat itu badan kamu digantung di atas pohon sengon. Sono. Bu Surti. Bu Surti kok ada di sini, tumben? Iya, Rik. Ibu ini mau ngasih tahu sama kamu. Karena ibu tahu kamu pulang sekolah langsung ke sini, jadi ibu ke sini deh. Mau ngasih tahu apa, Bu? Si tahu tuh. Udah lu aja yang ngomong. Lu aja yang ngomong. Kan udah dari tadi lu yang ngomong. Masa aku? Ibu ini yang ngomong. Iya kan lu biasa jadi juru bicara. Udah diem. Gini loh, Rik. Tadi kakak kamu, Rianti, datang nemuin ibu sama Pak Harun. Nah, dia tuh cerita banyak soal Bu Dewi. Katanya Bu Dewi itu sekarang lagi sakit keras. Jadi Rianti maunya kamu pulang dulu ke rumah sekarang. Tapi Bu, tolong Rik, kasihan sama Mbak Rianti. Kamu sayang kan sama dia? Jadi mendingan kamu pulang dulu sebentar, ngelihat keadaan gitu di rumah ya. Iya udah Bu. Iya. Ya udah Rik, hari ini kamu saya izinin. Sekarang kamu pulang dulu, ya. Ricky! Cinta? Gawat. Tadi kan gue ganti nada di Sunset Resto. Terus nggak sengaja gue ketemu sama Bu Dewi, Rik. Ya, dia lagi ngosip-gosip cantik gitu sama temennya soal nada. Dan lo tau gak sih, dia tuh cuma pura-pura sakit supaya lo balik ke rumah, Rik. Swear banget, Rik. Dan kalau lo sampai pulang, dia udah nyiapin 1000 rencana buat bikin lo tetap di rumah dan gak berhubungan sama Nada lagi. Ya Tuhan. Gue juga gak nyangka, Rik, dia sejahat itu. Tunggu. Aku jadi ingat sama kebiasaannya Bu Dewi. Ibu serius banget nontonnya, Bu. Ini loh, anaknya itu gak pulang-pulang. Kasihan ibunya. Kalau ibu jadi maminya, pasti pura-pura sakit supaya anaknya itu pulang. Rik, kenapa ini? Harus diperiksa ke dokter? Enggak usah Pak, enggak sampai segitunya lah Pak. Ini udah biasa Pak. Nah, harus diperiksa loh. Takut kalau ada apa-apa. Iya tuh, lukanya makin bengkak. Ya udah Rik, sekarang kamu saya anter ya, naik mobil pickup ya. Gue bantuin nih. Udah, nggak usah. Lebih baik kamu kasih tahu Nada kalau si Ricky kakinya luka, ya. Hai guys. Hai. Pak, tunggu di sana aja Pak. Astagfirullah. Erwin! Wih! Nada cinta. Nada cinta.
Nanti kalau aku udah nikah, aku udah punya anak, anak-anak aku tinggal di sini. Dia main-main di sini, dan dia juga nyanyi-nyanyi di sini. Kalau aku udah punya anak, aku pengen anak-anak aku main ayunan di sini. Kalau gue besok punya anak, mau gue ajarin ngedram ah. Habis itu mau gue kasih es krim yang banyak. Enak juga ya sis. Kayaknya boleh minta tuh gue. Lumayan sis, buat lapar-laparan dikit gue sis. Enak, aus badan gue. Iya Bim, tenang aja. Lo boleh minta kok. Cuman jangan banyak-banyak. Ya, kalau gue Nanti mau kasihan anak gue nggak kebagian. Kalau gue mau habisin gimana dong? Ya udah yuk, kita pikirin lagi. Kita bayangin lagi Bim. Oke? Kamu tunggu sini sebentar ya. Sis, lu jangan kritik-kritikin gue dong. Katanya mau menghayal. Enggak Bim, tahan gue diam aja. Gue lagi menghayal nih. Mana ularnya mana? Flora, kamu kenapa? Sayang. Ya udah, kita ke dalam aja yuk. Ya. Tenang, Fitnah, tenang, jangan panik. Nur Salimah, Iya, Pak. tolong bawa tabung oksigen. Cepat. Pi, kok Papi bisa masang tabung oksigen sih? Tahu dari mana? Kamu gimana sih? Itulah kalau kita rajin baca buku. Karena dari baca buku itulah kita banyak pengetahuan. Kalian tahu nggak kalau Alex sama Martin mau ngadain pesta? Aku takut deh kalau mereka ngerencanain sesuatu yang jahat. Nat, kamu tenang aja deh. Di sini kan ada kita semua. Kita pasti bakal jagain Ricky biar dia nggak disakitin sama Alex. Aku ikut. Aku gak mau ditinggal. Kamu nggak?
Aku udah bicara sama ibu kos dan bosnya Ricky supaya bujuk Ricky untuk pulang nengokin ibu kamu. Ya, aku sih yakin Ricky pasti dengar apa kata-kata mereka. Aku minta maaf ya sama kamu, Arga. Kamu nggak perlu minta maaf, saya. Nanti biar aku yang ketemu sama dokter dan nanya sama dia sebetulnya ibu sakit apa. Ricky, kamu kenapa, Rick? Kok ada di sini sih? Gak apa-apa, Nat. Masalah biasa, masalah kecil. Yang tadi di sekolah, cedera gara-gara basket. Bos aku aja nih yang agak berlebihan. Pakai dibawa ke sini segala. Saya cuma mau memastikan bahwa montir terbaik saya nggak minta cuti lagi besok gara-gara kakinya luka. Tuh, Nat. Dia lagi berusaha merendahkan diri di depan kamu. Ya sudah, pokoknya pesta atau enggak, besok kamu harus on time tepat waktu sampai bengkel, ya? Ya? Iya, Pak. Oke, saya pamit dulu. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Makasih, Pak. Ayo. Kok malah ketawa sih? Pak Harun sama Bu Surti sama-sama baik ya? Jarang loh ada orang baik kayak gitu sekarang. Ada banyak macam orang di luar sana, Nat. Gak cuman yang kayak Bunia, Om Jerry, atau Papa Ngajak Cinta. Atau Bu Dewi. Yang jelas cuman ada satu orang yang bisa menarik hati aku. Ya cuman kamu. Kau selalu tetap tinggal di hatiku. Perbannya sudah selesai. Saya keluar dulu ya. Menghiasi malam hari seperti cerita. Nat, tapi aku pikir-pikir ya. Apa yang Bimo sama Sisi ngomong itu bener juga ya. Rasanya dunia milik kita berdua doang. Bersama tak mungkin bisa ku lupakan. Hai sayang. Ini bunga buat kamu. Ya, sebagai tanda permintaan maaf aku, karena aku kemarin ngajak kamu ke prom dengan cara yang kurang enak. Ya, kalau didongeng-dongeng sih, aku pasti udah dikutuk sama kamu. Dan aku bakal jadi kodok deh. Dan aku berharap malam ini, di bawah bintang-bintang keajaiban itu, sang putri bisa mencium sang kodok. Dan menghilangkan kutukan itu. Ini bunga buat sang putri. Terpisah meski waktu berakhir sepanjang hidup. Kata-katanya pasti diajarin Martin. Apa yang telah ditakdirkan tak bisa dikatakan. Kata-kata itu langsung di dalam hati aku. Please. Ya, kalau kamu maksa, kamu ngapain lagi? Tapi siapapun yang ngajarin kamu ini, mereka udah ngelakuin hal yang benar. Aku sedikit tersanjung. Meski dunia berakhir saat pertama. Ini bunga untuk Tante. Sebagai rasa terima kasih. Karena Tante udah ngebawa orang yang paling berarti dalam hidup saya. Makasih ya. Ketika mencintai begitu menyakiti, tak ada akhir yang memenjarakan hati. Saat ku lukis rasa
Vito diberitahu agar dia tidak bersiul terhadap anak kita Flora, persis di hadapan Mama dan Papa. Om, boleh saya ajak Flora pergi sekarang? Boleh. Tapi ada sesuatu yang akan Om ajarkan kepada kamu. Yakni menggunakan alat pompa oksigen ini. Karena tadi kata Flora dia pingsan. Jadi kamu harus bisa menggunakan pompa oksigen ini. Ya, harus bisa mengoperasikannya. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Saat ku lukis rasa tertinggal di angkasa, tak ada bahagia, tak ada makna tersisa. Mah, Pah, kita pergi dulu ya. Iya. Saat ku mengingatmu dan batinku mulai tersiksa, yang tersisa sebuah kisah terhempas di Kenapa? Iya, ada sesuatu lompat di kaki aku. Ada kodok. Thanks ya. Gue jadi dapat pelukan gratis. Besok lagi kalau bisa. Geli tau gak? Kau buatku terpaku dalam tatap mataku. Meski ku coba sembunyi, tak bisa ku bohongi. Ku suka dirimu. Jantungku berhenti, kau curi hatiku. Caramu menatapku, manisnya senyumanmu membuat jatuh hatiku. Sungguh ku tak bisa menahan rindu ini. Semua terasa indah karena cinta ini. Nada, Ricky, kalian berdua harus pakai baju yang bagus kalau mau datang ke pesta malam ini. Nada, nanti kamu ibu dandanin yang cantik ya. Ibu mau semua mata di pesta itu memandang ke arah kamu. Ricky, jangan lupa pakai tuh baju yang bagus dan keren. Udah sepantasnya kamu berdandan seperti laki-laki kalangan atas. Ngerti? Yuk Nada, kita dandan. Rambutnya bagusnya diapain ya? Enaknya diapain ya? Biar kelihatan kamu tuh kayak princess. Nah, tunggu, gue punya sesuatu. Nih, pakai bandu. Ini kan, cantik kan? Bagus, cantik banget. Emang orangnya udah cantik.
Apa sih tuh? Malam-malam gini namu. Nggak tahu orang lagi repot apa ya. Ya ampun tuh orang. Ricky, Rick, tolongin buka pintu dulu dong. Ibu lagi tanggung nih. Ya Bu, bentar. Ini mobil saya. Tadi saya tinggal di bengkel sukses. Nada cinta. Nada cinta. Ricky, Rick, tolongin buka pintu dulu dong. Ibu lagi tanggung nih. Ya Bu, bentar. Ricky, Ibu sengaja datang ke sini tuh mau jemput kamu, Ricky. Ibu tahu kamu itu senang tinggal di sini. Tapi kamu kan nggak tahu kami semua itu memikirkan kamu loh. Ikut Ibu pulang ya. Kamu tuh seharusnya nggak tinggal di sini loh. Kamu itu kan punya keluarga. Ayo, kamu kemasin barang-barang kamu. Ayo dong, Ricky. Jangan buat Ibu lama-lama ada di rumah yang sumpek ini. Nanti penyakit Ibu tuh bisa kambuh loh. Oke, kamu nggak usah kemasin barang-barang kamu sekarang. Yang penting malam ini kamu balik sama Ibu ya. Biar nanti kita suruh orang aja yang kemasin barang-barang kamu. Kamu sayang keluarga kamu kan, Ricky? Kamu nggak mau kan lihat kita semua tuh sakit dan stres gara-gara kamu? Maafin saya, Bu. Tapi saya udah buat keputusan. Saya nggak mau ninggalin Nada. Saya akan kembali ke rumah kalau Ibu udah bisa nerima Nada. Jadi kamu itu berpikir ini semua karena kamu, Ricky? Karena tentang kamu? Iya, Nada, ada apa? Apa? Semua ini Ibu lakukan bukan semata-mata karena kamu. Maaf ya, tapi semua ini Ibu lakukan karena Arga. Sejak kamu keluar, istrinya tuh setiap hari nangis terus. Istrinya tuh nggak bahagia. Otomatis anak saya pun juga nggak bahagia dong. Ini semua cuma gara-gara kamu, Ricky. Karena keegoisan kamu, semua orang jadi serba salah dan sedih. Mudah-mudahan Ibu nggak bikin kekacauan di sini. Iya. Hai, sayang. Karena itu saya datang ke sini. Dan saya juga akan melakukan apa saja yang membuat kamu kembali ke rumah ini. Demi mencapai semuanya, apapun saya akan lakukan, walaupun saya harus berpura-pura, Ricky. Ibu? Apa maksud Ibu dan pura-pura? Pura-pura sakit? Jadi selama ini Ibu bohongin kita semua, Bu? Kak,
Kakak jangan marah ya sama Bu Dewi. Kakak tahu kan, sebenarnya Bu Dewi itu sayang sama anak-anaknya. Cuman cara dia nunjukin suka beda dari yang lainnya, Kak. Memang mungkin dia suka ngelakuin hal-hal yang konyol. Tapi aku harap kakak jangan marah ya sama Bu Dewi. Dan mudah-mudahan kakak bisa bikin Kak Arga ngerti juga. Iya, insya Allah ya, Rik. Arga. Maafin ibu, Kak. Maafin ibu ya, Kak. Ini semata-mata ibu lakuin karena ibu sayang sama kamu, Kak. Ya tapi kenapa sih Ibu harus permainin perasaan Arga, Bu? Ibu kan tahu kalau Arga tuh sayang banget sama Ibu dan Arga nggak mau kalau sampai terjadi sesuatu sama Ibu. Ngapain sih Ibu harus ngebohong dan Ibu pura-pura sakit kayak gitu? Maafin ibu ya, Arga. Ibu bangun, Bu. Ibu nggak pantas ngelakuin ini. Ibu kan orang tua kami ya, Bu. Kami yang salah. Kami yang selalu jadi beban untuk Ibu. Kami minta maaf, Bu. Maafin ibu ya, Kak. Ricky, ibu minta maaf ya. Ibu sudah mengakui semua kesalahan ibu. Kamu mau pulang ke rumah kan, Ricky? Maafin saya, Bu. Tapi saya udah mutusin untuk tetap ngekos di sini. Saya kepengen jadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mandiri.